Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus Musalla Arafah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kultum kita pada malam yang ke-24 ini, kisah sahabat Nabi yang bernama Thauban. Thauban ini adalah sahabat Nabi yang tidak pernah alfa salat berjamaah di belakang Nabi. Thauban adalah ahli ibadah, rajin salat, yang tidak pernah alfa salat di belakang Nabi. Suatu ketika subuh hari, Thauban tidak hadir salat subuh. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Kemana Thauban?" Kemudian sahabat menjawab, "Kami tidak tahu wahai Rasulullah." Ditunggu oleh Rasulullah Thauban untuk salat berjamaah. Indak yo datang dah. Habis waktu subuh, dek takui habis waktu subuh, Rasulullah salat berjamaah dengan para sahabat. Selesai salat berjamaah, Bapak Ibu, Rasulullah jenguk sahabatnya bernama Thauban. Ternyata Bapak Ibu, dari masjid ke rumahnya itu jaraknya 3 jam, masih sempat salat berjamaah. Ketika sampai ke rumah Thauban, kemudian Rasulullah bertanya kepada istrinya Thauban, "Kemana Thauban?" Kemudian istri Thauban menjawab, "Thauban telah meninggal dunia." Apa pesan Thauban sebelum meninggal dunia? Kemudian istrinya menjawab, "Tidak ada pesan wahai Rasulullah. Tapi sebelum dia meninggal ada 3 kalimat yang ia ucapkan. Aku tidak tahu apa makna yang 3 kalimat ini. Yang pertama, andaikan lebih jauh, terputus kata-kata. Yang kedua, andaikan yang baru, lalu terputus kata-katanya. Yang ketiga, andaikan semuanya, lalu terputus." Kemudian datang petunjuk dari Allah kepada Nabi. Nabi tersenyum. Kenapa? Kemudian Nabi menjelaskan, "Wahai istri Thauban, sebenarnya ketika orang sakaratul maut, Allah perlihatkan balasan amal yang ia kerjakan." Jadi Thauban ini dia menyesal ketika diperlihatkan balasan amal yang ia kerjakan, andaikan lebih jauh. Apa maksudnya? Jarak antara rumah dengan masjid 3 jam. Diperlihatkan oleh Allah pahalanya dosa buk gadang ya dah. Akhirnya menyesal. Lebih jauh dari itu mungkin lebih besar pahalanya. Kemudian yang kedua, Thauban mengatakan, andaikan yang baru. Ketika Thauban berangkat salat subuh, di tengah perjalanan nampak di Thauban orang yang kedinginan. Pada saat itu Thauban memakai jaket 2 lapis, jaket yang baru di dalam, jaket yang lama di luar. Dia jaket yang lama tu. Ketika diperlihatkan oleh Allah gadang pahala,
Akhirnya dia mengatakan, andaikan yang baru membagian ke orang tu, mungkin lebih besar pahalanya. Yang ketiga, andaikan semuanya. Suamimu itu ketika dia pulang dari sholat Jumat, kemudian kamu menghidangkan makanan untuk suamimu, yaitu roti. Saat itu ada orang yang meminta-minta, akhirnya roti itu dikudon dua, dia gede ke orang bersedekah. Ketika diperlihatkan ganjaran pahalanya, besar pahalanya, dia menyesal. Andaikan satu Allah yang bagian, mungkin lebih gadang pahala. Itulah Sauban yang rajin solat berjamaah ke masjid, indak pernah alfa, sembahyang indak pernah tinggal, beramal, bersedekah, masih menyesal ketika sakaratul maut. Sahabat Nabi itu Bapak Ibu masih menyesal. Awak tak sahabat Nabi gitu. Tetangga Nabi indak loh dah. Surga alun terjamin deh. 30 sembahyang. Kadang-kadang jarang solat berjamaah ke masjid. Sedekah seketiknya, bahkan tak pernah bersedekah dah. Bagaimana nasib kita ketika sakaratul maut? Oleh karena itu Bapak Ibu, selagi ruh masih di kandung badan, selagi kita masih hidup, perbanyak amal di atas dunia supaya nanti kita tidak menyesal di akhirat. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.